Shalom. Renungan pada hari ini saya beri judul Hendaklah terang bercahaya. Dari Yesaya 60 ayat yang pertama. Kadangkala kita tidak bisa menjadi terang. Terang kita redup, bahkan hampir mati. Terang yang Tuhan berikan kepada kita tidak mampu menembus kegelapan dunia. Seringkali terang kita tidak bernyala dan tidak bersinar. Mengapa? Pertanyaan yang seringkali kita terima ini. Mengapa terang kita tidak bercahaya? Yang pertama, karena kita tidak berjalan bersama dengan Kristus. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ayat ini ayat ajakan untuk berjalan bersama dengan Yesus. Karena Yesus adalah sumber terang itu. Berjalan dalam pimpinannya pasti tidak akan tersesat. Berpegang pada tangan Tuhan yang kuat pasti akan aman. Jangan berjalan dalam kegelapan. Anda bisa tersesat, bahkan jatuh ke dalam jurang yang binasa. Pertobatan Rasul Paulus ketika dia bertobat dan berjalan dengan terang Yesus, hidupnya diubahkan. Hidupnya dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang hidup. Mari minta Tuhan mengubahkan hidup lama kita. Saudara berjalan dalam terang Tuhan. Yang kedua, karena tidak mau bangun. Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tertidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah hai kamu yang tertidur. Artinya mereka yang berdiam diri, yang santai, yang bersikap cuek, mari bangun. Wake up. Saatnya untuk maju. Saya ambil contoh seorang atlet lari 100 meter. Kalau dia tidak meningkatkan prestasinya, dia akan kalah dan tersingkir. Jangan lihat ke belakang, seperti halnya istri Lot. Menjadi tiang garam karena kesalahan yang mendatangkan malapetaka bagi dirinya. Mari bangunlah, bangkitlah, jangan tertidur. Jangan biarkan hati kita terpikat dan dikalahkan oleh bujukan dunia. Yang ketiga, karena terang Kristus tidak bercahaya. Amsal 13 ayat yang ke-9. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Kita adalah orang benar, bukan orang fasik. Mari kita pancarkan terang kita seperti mercusuar di tengah laut yang menuntun kapal-kapal di lautan yang luas agar tidak terjadi tabrakan. Belum lama kita mendengar kesaksian seorang polisi
berpangkat bribka, yaitu Jerry Tumondo, bertugas di Minahasa Utara. Polisi yang menguburkan korban COVID-19 yang tertunda karena tidak ada yang mau menguburkan, takut tertular. Dia dengan sigap menguburkan jenazah itu. Dan tindakan bribka ini menjadikan satu berkat yang luar biasa, menjadikan satu hal yang mengubahkan kehidupan banyak orang. Tindakan bribka ini merupakan satu hal yang indah bagi kesatuan polisi di kesatuannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teladan bribka Jerry Tumondo, mari kita ikuti. Mari kita akan terus-menerus lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terang itu harus bercahaya. Terang itu harus bersinar. Kita, mari bangkitkan. Mari bangunlah menjadi terang Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Renungan singkat hari ini diambil dari Mazmur 94 ayat 17-19. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Pada bulan Januari awal, teman terdekat saya memberitahu bahwa dia akan pulang kembali ke negara asalnya. Dan seminggu setelah itu, teman seperjuangan saya di program S3, dia memberitahu bahwa dia tidak akan melanjutkan sekolahnya. Saat itu saya merasa sedih, saya merasa sendirian. Dan saat saya membaca ayat ini, saya teringat dengan satu lagu. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Poin pertama yang mau saya bagikan hari ini, jika Anda merasa sendirian hari ini, ataupun jika Anda mengalami kesulitan, datang pada Tuhan. Karena dalam Ibrani 13 ayat 5b, Tuhan sendiri berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, bahwa kita tidak akan pernah sendirian. Yang kedua, walaupun kita tetap di rumah, tapi iman kita jangan terkurung. Mari kita gunakan hari-hari kita ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya dekat Dia saja kita tenang. Hanya dekat Tuhan saja ada pertolongan. Dan mari kita tidak pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Untuk bersyukur atas segala pertolongan dan perlindungan dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Tetap semangat dan ingat Anda tidak sendirian. Karena Tuhan beserta kita dan Dia peduli atas segala persoalan yang kita hadapi. Tuhan memberkati.